Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 3, yakni fungsi penerimaan total perusahaan konveksi adalah R sama dengan min Q kuadrat tambah 50Q. Biaya total yang dikeluarkan perusahaan tersebut untuk memproduksi barang adalah C sama dengan Q kuadrat dikurang 16Q ditambah 64. Tentukan A. Biaya tetap dan biaya variabel dari produksi barang tersebut. Nah, diketahui R sama dengan min Q kuadrat ditambah 50Q. Fungsi biaya total atau cost yakni C sama dengan Q kuadrat dikurang 16Q ditambah 64. Kita perlu mengingat atau meng-highlight bahwa biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh kuantitas, sehingga menjadi bagian dari C yang tidak mengandung Q atau konstanta saja. Nah, kita melihat fungsi C. C kan sama dengan Q kuadrat dikurang 16Q ditambah 64. Biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh kuantitas. Kita melihat persamaan Q kuadrat tergantung oleh Q kuantitas dan min 16Q tergantung dari Q dan konstantanya yakni 64. Maka biaya tetapnya itu langsung konstantanya saja yakni 64. Maka biaya FC-nya atau tetapnya 64. Selanjutnya adalah biaya variabel. Kita perlu mengingat bahwa biaya variabel adalah semua bagian dari C yang tergantung pada Q. Nah, kita melihat persamaannya. C sama dengan Q kuadrat dikurang 16Q tambah 64. Maka, yang mengambil atau mengandung suku yang ada Q-nya, yakni VC sama dengan Q kuadrat dikurang 16Q. Sehingga biaya variabelnya itu VC sama dengan Q kuadrat dikurang 16Q. Soal selanjutnya yakni bagian B. Fungsi profit perusahaan tersebut. Nah, rumus fungsi profit ini sama dengan R dikurang C. Di mana R sama dengan fungsi penerimaan total dan C itu fungsi biaya total. Profitnya sama dengan min Q kuadrat ditambah 50Q dikurang Q kuadrat min 16Q ditambah 64. Profitnya sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 66Q dikurang 64. Oke, selanjutnya bagian C. Tingkat produksi saat break-even point atau BEP. Nah, BEP itu terjadi saat profit sama dengan 0. Nah, kita dapat tadi persamaan profitnya sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 66Q dikurang 64. Karena kondisi BEP, maka kita akan menyamakannya dengan 0. Nah, kita akan mencari solusi atau nilai-nilai dari Q. Kita dapat menggunakan rumus ABC, yakni Q sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, dari persamaan ini kita dapat menemukan bahwa A sama dengan min 2, B sama dengan 66, dan C sama dengan min 64. Maka kita masukkan ke rumus, didapatkan bahwa Q sama dengan min 66 plus minus akar 66 kuadrat dikurang 4 dikali min 2 dikali min 64 per 2 dikali min 2. Dan hasilnya yakni Q sama dengan min 66 plus minus 62 per min 4. Nah, hasil pengoperasiannya terdapat dua solusi, yakni Q sama dengan 1 atau Q sama dengan 32. Maka tingkat produksi saat BEP adalah saat Q sama dengan 1 atau saat Q sama dengan 32 unit. Next, kita akan soal ke yang D. Tingkat produksi untuk memaksimalkan profit atau hitung profit maksimalnya. Nah, kita dapat tadi fungsi profitnya yakni min Q kuadrat ditambah 66Q dikurang 64. Nah, ini adalah fungsi kuadrat terbuka ke bawah karena koefisien Q kuadratnya itu negatif sehingga kurvanya itu nanti terbuka ke bawah. Nah, titik puncaknya itu sama dengan profit maksimum. Nah, kita mengetahui kan pada fungsi kuadrat untuk mencari titik puncaknya itu rumusnya yakni Q sama dengan min B per 2A. Di mana A tadi itu min 2 dan B itu sama dengan 66.
Maka Q maksimal atau titik puncak atau profit maksimumnya yakni Q sama dengan min 66 per 2 dikali min 2 sama dengan 16,5. Maka tingkat produksi maksimum profitnya yakni saat Q sama dengan 16,5 unit. Soal selanjutnya yakni hitung profit maksimal. Nah, untuk menghitung nilai dari profit maksimalnya itu, kita memasukkan atau mensubstitusi nilai Q yang telah kita dapat tadi ke persamaan sebelumnya. Persamaannya tadi, profit sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 66Q dikurang 64. Kita mensubstitusi nilai Q yang 16,5, didapatkan bahwa hasilnya sama dengan 480,5. Next, soal nomor 4. Pak Budi menginvestasikan modalnya sebesar 10 juta pada bank XYZ dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10% per tahun. Pada awal tahun ke-4 sampai tahun ke-10, Pak Budi menambahkan investasinya sebesar 1 juta setiap tahun, dan tingkat suku bunga bank XYZ berubah menjadi 12% per tahun. Hitunglah jumlah investasi Pak Budi di akhir tahun ke-10. Nah, diketahui modal awalnya itu 10 juta. Tahun 1 sampai 3 suku bunganya 10% dan tahun 4 sampai 10 suku bunganya berubah menjadi 12% per tahun, dan Pak Budi menambahkan 1 juta di awal setiap tahun. Itu mulai tahun ke-4. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsepnya bahwa untuk tahun 1 sampai 3 itu dihitung sebagai future value atau FV dari bunga majemuk biasa. Pada tahun 4 sampai 10, investasi awal itu yang 10 juta awal itu tetap berkembang, namun ada tambahan 1 juta tiap awal tahun. Dihitung sebagai future value of an annuity due karena disetor setiap awal tahun. Nah, yang pertama, hitung nilai investasi awal sampai akhir tahun ke-10. Kita akan menghitung yang akhir tahun ketiga. Rumus future value sama dengan FV sama dengan PV dikali 1 tambah R pangkat N. PV sama dengan 10 juta. R atau bunga sama dengan 10% dan N atau waktunya yakni 3 tahun. Maka future value untuk tahun ketiga yakni 10 juta dikali 11,1 pangkat 3. Dan didapatkan hasilnya yakni 13.310.000. Setelah 3 tahun, uangnya Pak Budi tersebut menjadi 13.310.000. Nah, tahap 2, lanjutan dari tahun ke-4 hingga ke-10. Kita kan sudah mendapatkan dari tahun pertama sampai ketiga, dan kita akan melanjutkan dari tahun ke-4 sampai ke-10, di mana bunganya itu 12% dan durasinya yakni selama 7 tahun. Maka FV10 atau yang ke-10 tahun itu sama dengan 13.310.000 atau sebagai modal awalnya dikali 1,12 pangkat 7, dan hasilnya yakni 29.441.917. Maka uangnya yang awalnya 10 juta setelah 10 tahun itu berkembang menjadi 29.441.917. Next, yang kedua, hitung tambahan investasi 1 juta setiap tahun dari tahun ke-4 sampai ke-10. Karena di awal tahun pakai rumus future value of annuity due. Gimana rumusnya ini? A dikali 1 tambah R pangkat N dikurang 1 per R dikalikan dengan 1 tambah R. Dimana kita mengetahui tambahan investasinya yakni A sama dengan 1 juta, R atau bunga 12 juta, dan N-nya sama dengan 7 tahun. Nah, kita menggunakan rumusnya dan didapatkan hasilnya 11.298.700. Maka total dari tambahan investasi yang awalnya 1 juta setiap awal tahun adalah 11.298.700. Step terakhir, total investasi Pak Budi di akhir tahun ke-10. Maka kita akan menjumlahkan total investasi yang sampai akhir tahun ke-10 dengan tambahan dari tambahan investasi, sehingga didapatkan hasilnya yakni 40.740.617.
Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yakni soal nomor 5. Diketahui fungsi P sama dengan 15 dikurang Q dan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Dan di sini pemerintah akan mengenakan pajak penjualan per unit sebesar 3. Tentukan. Yang pertama, harga dan kuantitas keseimbangan sebelum pajak dan setelah penerapan pajak. Nah, diketahui fungsi permintaannya yakni P sama dengan 15 dikurang Q dan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Pajak per unit sama dengan 3 dan dikenakan pada penjualan. Nah, yang pertama, kita akan mencari berapa sih P dan Q sebelum pajak. Kita menggunakan PD sama dengan PS. Karena untuk keseimbangannya itu disamakan fungsi penawaran dan fungsi permintaannya. Sehingga 15 dikurang Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. 12 sama dengan 15 Q dan didapatkan bahwa Q sama dengan 8. Lalu kita substitusikan nilai Q itu ke persamaan salah satunya, baik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Kita akan menggunakan dari fungsi permintaan, P sama dengan 15 kurang Q, maka 15 dikurang Q-nya yakni 8 sama dengan 7. Maka keseimbangan sebelum pajak dicapai harganya yakni 7 dan kuantitasnya 8 unit. Nah, untuk yang kedua yakni berapa sih keseimbangan setelah pajak? Nah, karena penjual itu menerima pajaknya, maka P-nya itu dikurang 3. Maka ubah fungsi penawarannya. Nah, awalnya kan fungsi penawarannya kan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Nah, P-nya itu kita kurangkan dengan 3 dari pajak. Maka P dikurang 3 sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Maka persamaan baru setelah pajak yang ini P sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Nah, kita akan membuatnya ke persamaan keseimbangan, di mana PD sama dengan PS, sehingga 15 dikurang Q sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Maka didapatkan nilai Q-nya itu sama dengan 6. Lalu kita substitusikan ke fungsi permintaan yang sebelumnya. Maka P kan sama dengan 15 kurang Q, maka 15 dikurang 6 sama dengan 9. Maka keseimbangan setelah pajak yang dicapai dengan harga yang dibayar pembeli sebesar 9 dan kuantitasnya yakni 6 unit. Next. Tentukan besar pajak yang diterima pemerintah. Nah, diketahui pajak per unit kan sebesar 3 rupiah. Kuantitas penjualannya setelah pajak 6 unit. Nah, untuk menentukan total pajak yang diterima pemerintah yakni total pajak sama dengan pajak per unit dikali jumlah unit yang terjual. Maka tinggal dikalikan, yakni pajaknya 3 rupiah dan kuantitasnya 6 sama dengan 18. Maka pemerintah menerima pajak sebesar 18 rupiah. Next, untuk pertanyaan C, tentukan besar pajak yang ditanggung pembeli maupun penjual. Pembeli menanggung selisih harga sebelum dan sesudah pajak. Awalnya 9 dikurang 7 sama dengan 2 rupiah per unit. Nah, total pajak yang diterima oleh pembeli yakni nominalnya atau harganya tadi dikalikan dengan kuantitas atau unitnya. Berapa unit sih yang dibeli atau yang terjual? Maka hasilnya yakni 2 dikali 6 sama dengan 12 rupiah. Selanjutnya, penjual menanggung sisanya dari pajak, yakni awalnya harganya 3 dikurang 2 menjadi hanya 1 rupiah saja. Sehingga total pajak oleh penjual yakni nominal dikali unit. Nah, ini nominalnya ini sama dengan 1 dikali 6 sama dengan 6. Maka pembeli menanggung pajak sebesar 2 unit, 2 rupiah per unit, dan penjual sebesar 1 rupiah per unit. Nah, pertanyaan terakhir yakni gambarkan grafiknya. Nah, kita itu bisa mencari gambar grafiknya itu melalui substitusi nilai-nilai pada persamaan permintaan dan penawaran baik sebelum pajak maupun sesudah pajak. Jika P-nya 0, Q-nya berapa, dan jika Q-nya 0, P-nya berapa, dan didapatkanlah grafiknya seperti gambar berikut. Kita lanjut ke soal nomor 6. Carilah harga dan kuantitas keseimbangan dari fungsi
permintaan dan penawaran berikut, yakni 2Q1 pangkat 2 ditambah P1 sama dengan 9, dan Q2 kuadrat ditambah 5Q2 dikurang P2 sama dengan min 1. Nah, kita mencari dulu fungsi permintaannya, yakni 2Q1 kuadrat tambah P1 sama dengan 9, maka P1 sama dengan 9 dikurang 2Q1 kuadrat. Sama seperti halnya demikian, kita mencari fungsi penawaran, Q2 kuadrat tambah 5Q2 dikurang P2 sama dengan min 1. Maka P2 sama dengan Q2 kuadrat ditambah 5Q2 ditambah 1. Nah, untuk mencari harga dan kuantitas keseimbangan, yakni kita akan menyamakan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, P1 dengan P2 itu sama dengan P. Maka kita akan mencari keseimbangannya, yakni P1 sama dengan P2, maka 9 dikurang 2Q kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah 5Q tambah 1 menjadi 3Q kuadrat tambah 5Q dikurang 8. Nah, kita akan menyelesaikan dan mencari nilai Q dari rumus ABC atau rumus kuadrat, yakni Q sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan setelah pengoperasiannya kita mendapatkan Q sama dengan min 5 plus minus 11 per 6. Dan hasilnya yakni Q sama dengan 6 per 6 sama dengan 1 memenuhi, atau Q sama dengan min 16 per 6 tidak valid karena kuantitasnya negatif. Nah, kita kan sudah mendapatkan nilai Q-nya sama dengan 1 yang memenuhi. Maka kita substitusikan nilai Q pada salah satu persamaan untuk mencari nilai P. Nah, P yang kita gunakan di sini yakni 9 dikurang 2Q kuadrat, dan kita substitusikan nilai Q-nya sama dengan 1 menjadi P sama dengan 9 dikurang 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 7. Maka kuantitas keseimbangan saat Q-nya sama dengan 1, harga keseimbangannya sama dengan P sama dengan 7. 7. Pada nilai penghasilan dan pengeluaran rutin bulanan masing-masing sebesar 22 juta dan 10 juta rupiah. Apakah memungkinkan untuk Roji mengangsur sebuah mobil seharga 1 miliar rupiah selama 5 tahun? Diketahui tingkat suku bunga pinjaman sebesar 7% dan Roji bisa membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah dari tabungannya. Nah, diketahui harga mobil 1 miliar, uang muka 300 juta, dan pinjaman yang harus dicicil yakni 1 miliar dikurang 300 juta yakni 700 juta. Dan bunga pinjaman tahunan yakni 7% per tahun. Dan penghasilan bulanan Roji itu 22 juta dan pengeluaran rutin bulanan yakni 10 juta. Nah, step pertama, hitung bunga total selama 5 tahun. Rumusnya yakni total bunga sama dengan pokok dikali bunga per tahun dikali tahunnya berapa. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa 700 juta pokoknya yakni, dan bunganya yakni 7% dikali 5 tahun yakni sebesar 245 juta. Step yang kedua, kita harus menghitung total yang harus dibayar, yakni total angsuran yakni 700 juta ditambah 245 juta dari total bunganya yakni sebesar 945 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung cicilan per bulan. Tadi kan ada 60 bulan selama 5 tahun, maka 945 juta dibagi 60 sama dengan 15.750.000. Selanjutnya kita membandingkan berapa sih penghasilan bulanannya dan pengeluaran rutinnya. Penghasilan bulanannya kan 22 juta, pengeluaran rutin 10 juta. Nah, sisa penghasilannya yakni 22 juta dikurang 10 juta sebesar 12 juta. Ternyata cicilannya itu lebih besar daripada sisa penghasilan bulanannya, sehingga Roji tidak memungkinkan untuk mengangsur mobil, karena tidak mampu secara finansial untuk mengatur mobil tersebut dalam skema ini, kecuali pengeluarannya ditekan atau tenornya diperpanjang. Sekian dari video pembahasan UTS semester genap, mata kuliah Matematika Ekonomi. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa.